Satu tanda tangan di tengah pameran senjata di Jakarta, dan dalam sekejap, arah masa depan kekuatan udara Indonesia berubah drastis. Bukan Prancis, bukan Cina. Indonesia memilih Turki. Dan yang dibeli bukan sekedar jet tempur, tapi masa depan dalam bentuk 48 unit Kaan, jet siluman generasi kelima. Ketika Menteri Pertahanan RI dan Presiden Industri Pertahanan Turki menandatangani kontrak ini di hadapan Presiden Prabowo Subianto, itu bukan lagi sekedar pameran dagang militer. Ini adalah sinyal keras ke kawasan bahwa Indonesia siap bersaing di level baru. Turki menyebut ini sebagai ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah mereka, senilai 10 miliar dolar Amerika. Bukan cuma pembelian, tapi juga termasuk transfer teknologi, kerja sama manufaktur, dan pelibatan industri penerbangan Indonesia. Ini menempatkan Indonesia bukan sekadar pembeli, tapi calon partner strategis. Langkah ini jelas melampaui akuisisi Rafale yang hanya generasi 4.5. Kaan adalah taruhan besar. Jet generasi kelima dengan teknologi siluman, kemampuan manuver super, radar AESA mutakhir, dan integrasi senjata jarak jauh. Sebuah lompatan dari ketergantungan lama terhadap jet warisan era 90-an. Tapi, apakah ini langkah yang tepat secara strategis? Mari kita lihat ke utara. Singapura, negara kecil dengan kekuatan udara besar, sudah mengamankan pesanan F-35 dari Amerika Serikat. Dan ke selatan, ada Australia, anggota inti AUKUS, yang sudah mengoperasikan puluhan F-35 dan memperluas jaringan serangan jarak jauhnya. Kedua negara ini bukan sekedar tetangga. Mereka adalah sekutu dekat NATO, dengan akses penuh ke data intelijen, jaringan satelit, dan infrastruktur logistik tempur Amerika. Dan jika konflik meletus di Laut Cina Selatan, atau Indo-Pasifik memanas karena perebutan pengaruh global, Indonesia tak bisa hanya bergantung pada jet lawas seperti F-16 atau Su-30. Lalu bagaimana dengan Rafale? Jet tangguh memang, tapi datang dengan risiko. Negara produsen bisa membatasi penggunaannya secara politik, sebagaimana India alami. Sementara J-10 dari Cina, meski murah, cepat, dan tersedia, datang dengan risiko diplomatik serta ketergantungan pada radar, rudal, dan sistem tempur yang eksklusif dari Beijing. Disinilah posisi Kaan menjadi menarik. Jet ini memang belum teruji di medan perang, tapi justru karena itulah Indonesia bisa ikut membentuknya. Bukan cuma beli, tapi membentuk, membangun, bahkan mungkin menyempurnakan. Indonesia akan jadi negara pertama di luar Turki yang bergabung dalam ekosistem pengembangan jet generasi kelima. Ini adalah kemitraan teknologi jangka panjang, bukan sekedar kontrak. Turki pun tahu rasanya diisolasi setelah mereka ditendang keluar dari program F-35 oleh Amerika. Dari luka itulah lahir tekad, dan dari tekad itulah lahir Kaan. Kini, Indonesia punya kesempatan unik untuk tak lagi jadi pasar, tapi jadi pemain, jadi produsen, dan jadi negara yang bisa berkata, kami punya jet siluman sendiri, hasil kerjasama, bukan ketergantungan, risikonya besar. Tapi jika berhasil, langkah ini akan dikenang sebagai momen saat Indonesia memutus rantai ketergantungan dan terbang bebas menuju masa depan pertahanan yang mandiri.